Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan awal ini kita akan mulai dengan membahas tentang fisika dan besaran fisika. Ya. Saya kira di sekolah menengah, baik di SMP maupun di SMA, kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Dan kali ini, untuk tingkat pertama, kita memang hanya akan mereview materi-materi di sekolah menengah. Ya, tentu saja dengan sedikit uh, penambahan lah. Ya. Fisika ini seringkali dipersepsikan sebagai mata pelajaran yang sulit. Padahal sebenarnya tidak, ya. Sulit atau tidak sebenarnya bergantung kepada kita. Kalau seandainya konsep dasar dari fisika itu dikuasai dengan baik, maka insya Allah fisika itu akan mudah. Karena tidak jauh prinsipnya dengan sebuah permainan. Jadi kalau misalkan kalian suka catur misalnya, di permainan catur ada dasar-dasar melangkahkan bidak misalkan. Ya, bagaimana pion dilangkahkan, kemudian bagaimana gajah dilangkahkan, kuda dilangkahkan, benteng, menteri, dan raja. Nah, ketika itu sudah paham dengan baik, maka ketika ada persoalan dalam permainan, sesulit apapun mestinya bisa dipecahkan. Ya, asalkan konsep dasarnya paham. Demikian pula fisika. Ya, jadi fisika itu nanti akan berkaitan dengan fondasinya berupa definisi-definisi. Misalnya kecepatan itu apa, percepatan itu apa, posisi itu apa, misalnya vektor itu apa, besaran pokok itu apa, dan macam-macam. Ya. Jadi ada definisi-definisi, ada aturan-aturan, dan satu sama lain nanti akan terkait. Dan kalau itu dipahami dengan baik, seperti apapun persoalannya, maka insya Allah akan bisa. Oke? Nah, apa sih sebenarnya fisika itu? Kita kembali review ya. Jadi fisika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan fenomena atau gejala-gejala alam. Jadi di sekitar kita, apa yang kita lihat ketika ada satu gejala, ada satu fenomena, itulah fisika. Ketika kita lihat lampu menyala, kenapa lampu bisa menyala? Ketika kita lihat mobil bergerak, kenapa dia bisa bergerak? Kenapa lalat bisa terbang? Kenapa pesawat bisa terbang? Nah, itu jadi banyak pertanyaan-pertanyaan atau fenomena di alam yang terjadi, kemudian kita menanyakan, why? Mengapa? Mengapa itu bisa terjadi? Apa akibatnya kalau demikian? Nah, itulah fisika, ya. Jadi fisika ilmu yang mempelajari fenomena alam atau gejala-gejala alam dan bagaimana kaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Oke? Nah, untuk melihat bagaimana kaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain, maka kita lakukan pengukuran. Jadi fisika itu tidak terlepas dari ilmu pengukuran. Makanya ada yang menyebut juga bahwa fisika merupakan ilmu pengukuran. Nah, apa yang diukur? Berarti segala sesuatu itu menurut fisika harus bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur berarti bukan fisika. Oke? Ya. Nah, itulah nanti yang terkait dengan besaran nanti ya. Nah, fisika juga ini merupakan ilmu dasar. Jadi fondasi fisikanya sendiri sebenarnya adalah matematika. Ya. Jadi matematika, kemudian kalau level bawahnya adalah matematika, kemudian berikutnya adalah fisika. Jadi untuk bisa memahami fisika maka matematikanya harus bagus. Ya. Dan fisika itu merupakan fondasi bagi ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu sains maupun ilmu teknik. Kalau kalian kuliah di teknik elektro, ya, jangan salah, itu basicnya adalah fisika. Tentu saja juga otomatis matematikanya, gitu kan ya. Jadi salah kalau seandainya kalian kuliah di teknik elektro, tetapi kalian misalkan tidak suka pada pelajaran matematika atau pada pelajaran fisika. Ya, karena elektro itu fisika dalamnya. Demikian pula misalkan masuk ke teknik mesin. Sama, ya. Bagaimana mempelajari gerakan-gerakan mesin dan lainnya, itu juga perlu fisika. Sipil, geologi,
penerbangan, ya, perminyakan, dan macam-macam. Seluruh ilmu-ilmu teknik itu basicnya adalah fisika. Bahkan kalau kalian mengenal ada ilmu teknik kimia, itu justru di dalamnya lebih banyaknya fisika dan matematika, ya. Oke? Karena teknik. Jadi kalau sudah teknik, itu nanti berkaitan dengan memanfaatkan sifat-sifat fisis dari suatu bahan. Bisa dari sifat kelistrikannya misalnya, elektro. Jadi elektro itu mempelajari atau merupakan pengembangan dengan memanfaatkan sifat-sifat elektrik, sifat-sifat listrik dari suatu bahan. Kemudian material juga sama, sifat materialnya, ya. Kemudian sifat termalnya, suhu, ya misalnya. Kemudian sifat magnetiknya. Jadi itulah fisika, ya. Kemudian tadi bahwa fisika berkaitan dengan ilmu pengukuran. Jadi segala sesuatu harus dapat diukur. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur kemudian kita nyatakan dengan angka, itulah yang disebut dengan besaran fisika. Jadi kalau kita mengukur tinggi badan seseorang dengan menggunakan meteran, maka tinggi badan yang kita ukur misalkan 150 cm, itu berarti tinggi badan adalah suatu besaran fisika, ya. Oke. Waktu diukur dengan stopwatch ataupun dengan jam, maka waktu juga termasuk besaran fisika. Kalian mungkin ditimbang, ya. Ditimbang menggunakan timbangan, maka akan dapatlah masanya. Masanya misalnya 50 kg. Meski dalam masyarakat awam sering disebutnya berat, bukan massa, ya. Berapa beratnya? 50 kg. Padahal dalam fisika mestinya apa? Masanya, berapa masanya? Gitu kan ya? Masanya 50 kg. Jadi kalau ditimbang, massa bukan berat. Tapi tentu saja kalau misalkan kita pergi ke pasar lalu belanja, tolong ini ditimbang ya, masanya cukup 50 kg saja. Ya kayaknya nggak akan ngerti banyak nggak akan ngerti gitu kan ya. Cukup berat saja kalau untuk masalah awam, ya. Karena kalau dalam fisika, berat itu satuannya Newton, massa satuannya kilogram, ya. Oke, jadi sekali lagi segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka adalah besaran fisika. Nah, setiap besaran, jadi ketika kita mengukur satu besaran pastilah dibandingkan dengan ukuran yang terkecil. Jadi kalau kalian misalkan mengukur panjang sebuah tongkat dengan menggunakan jengkal, 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, maka jengkal inilah satuan terkecil dari besaran itu, dijadikan sebagai pembanding. Itulah disebut dengan satuan, ya. Jadi ukuran terkecil dari suatu besaran disebut sebagai satuan, ya. Jadi merupakan pembanding. Kalau misalkan satuannya jengkal, ada panjang 10 jengkal, 20 jengkal, dan seterusnya. Nah, terkait dengan satuan, tentu saja dalam hal ini satuan yang kita gunakan adalah satuan yang baku. Satuan yang baku adalah satuan yang bisa tetap tidak pernah berubah dan kemudian juga bisa sama di seluruh negara. Nah, dalam hal ini di dunia ini ada 2 sistem satuan, ada sistem Inggris dan ada sistem metrik atau sistem SI kemudian disebutnya, ya, satuan sistem internasional. Nah, kita nanti akan lebih banyak menggunakan satuan-satuan internasional SI, ya. Sistem Inggris biasa digunakan di negara Inggris atau juga mungkin koloninya dan Amerika Serikat. Tetapi secara umum negara-negara yang lain banyak menggunakan satuan SI. Nah, satuan SI sendiri diambil awalnya dari metrik MKS, meter kilogram sekon, ya. Baik. Kemudian besaran itu sendiri, ya, besaran fisika itu banyak sebenarnya, ya. Banyak. Dan dari sekian banyak besaran fisik, ketika kemudian dipilah-pilah ternyata ada 7 yang merupakan besaran dasar. Besaran dasar ini besaran yang berdiri sendiri dan merupakan penyusun untuk besaran-besaran lain.
ya. Atau boleh dikatakan bahwa besaran dasar atau besaran pokok kemudian disebutnya ya. Jadi pokok dasar sama saja. Itu adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lain. Jadi memang dia besaran yang berdiri sendiri. Ada 7 dari sekian banyak besaran fisika. Nah, besaran-besaran tersebut, nah ini sudah saya tabulasikan ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian satuannya ini juga di dalam SI ini ya. Ini satuannya satuan SI, Sistem Internasional. Sudah didefinisikan satuannya ya. Jadi para fisikawan sudah sepakat panjangnya dinyatakan dalam satuan meter SI. Kemudian 1 meter itu sudah didefinisikan. Berapa ya, ini nanti. Kemudian yang kedua massa, ini satuannya didefinisikan kilogram, disingkat kg ya. Waktu sekon, suatu temperatur Kelvin, K besar singkatannya. Kuat arus listrik ampere, A besar. Intensitas cahaya kandela atau lilin, CD ya. Oke, ini singkatan dari kandela dalam bahasa Inggris ya. Hati-hati, bukan CD yang lain-lain ya. Kemudian jumlah zat itu mole atau disingkat mol. Nah, bagaimana masing-masing didefinisikan? Silakan kalian lihat di buku-buku referensi ya. Misalnya 1 kilogram itu massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius misalnya. Kemudian 1 meter panjang gelombang Krypton kalau tidak salah ya. Oke, dan yang lain-lain. Selain besaran pokok disebut besaran turunan. Jadi selain 7 besaran pokok yang ini tadi ya, itu disebut sebagai besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Sebagai contoh, kelajuan itu didefinisikan sebagai jarak tiap satuan waktu. Jarak itu satuannya meter, berarti besaran pokok yang terkait adalah besaran pokok panjang. Kemudian setiap satuan waktu, jelas besaran pokoknya adalah waktu. Jadi kelajuan disusun oleh panjang dan waktu. Besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Luas segi 4 misalnya, panjang kali lebar. Panjang adalah besaran pokok, satuannya meter. Lebar juga besaran pokok, satuannya meter. Jadi lebar itu panjang juga, sama saja ya. Jadi dapat kita katakan bahwa luas bidang segi 4 adalah disusun oleh besaran pokok panjang, 2 buah, panjang dan panjang. Banyak besaran-besaran lainnya ya. Jadi untuk mengenalinya sebenarnya cukup dengan mengingat ke-7 besaran pokok tadi. Prinsipnya kalau ada besaran dalam fisika selain ke-7 besaran pokok disebut besaran turunan. Nah, bagaimana suatu besaran turunan bisa dilihat tersusun oleh besaran pokok apa saja? Maka ada satu definisi yang disebut sebagai dimensi, pengertian dimensi ya. Jadi dimensi itu adalah untuk melihat bagaimana atau apa saja besaran pokok yang menyusun besaran turunan tersebut. Nah, kemudian dimensi juga ini nanti dapat digunakan untuk mengecek benar tidaknya satu persamaan atau rumus. Kalau ada satu persamaan, bahwa persamaan itu akan benar kalau dimensi di ruas kiri dengan dimensi di ruas kanannya sama, itu baru benar. Kalau dimensinya tidak sama, maka berarti persamaan tersebut salah. Ya, jadi bisa cek dengan dimensi atau juga sebenarnya boleh juga dengan mengecek satuannya. Nah, terkait dengan dimensi bisa kita lihat contohnya. Terkait dengan dimensi, simbolnya ya. Jadi kalau saya ambil lagi tabel yang ini kita tambahkan di bagian kanan adalah dimensi ya. Jadi yang merah ini dimensi. Panjang itu dimensinya diberi simbol L. Kemudian massa diberi simbol M. Kemudian waktu T. Kemudian temperatur theta. Kuat arus listrik I. Intensitas cahaya
J, kemudian jumlah zat M. Ya, jadi ini dimensi dari ketujuh besar itu masing-masing ya. Panjang L, massa M, waktu T besar, suhu theta, kuat arus I besar, intensitas cahaya J, jumlah zat adalah M. Kita lihat sebagai contoh misalnya kita mulai dari yang paling sederhana, kelajuan atau kecepatan dulu lah, kecepatan. Kecepatan ini definisinya adalah, nanti kita akan review lagi ya, perpindahan tiap satuan waktu. Sehingga kalau kita ingin tahu bagaimana dimensinya, ya, dari sini sudah terlihat sebenarnya ya. Kita biasa dinyatakan dalam rumus begini, V sama dengan delta X misalnya, perpindahan dalam sumbu X dibagi dengan delta T. Dan dimensinya ditulis, diberi tanda kotak begini, V, ini artinya dimensi dari kecepatan. Delta X, perpindahan satuannya meter, berarti panjang, dimensinya adalah L. L dibagi dengan waktu adalah T. Sehingga ditulis L, T-nya naik ke atas, seperti jadi T pangkat min 1. Yang kedua misalnya percepatan. Biasa diberi simbol A. Percepatan adalah perubahan kecepatan delta V per delta T. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Itu maka dimensinya, dimensi dari percepatan kita tulis begini, dimensinya delta V, ya berarti dimensi dari kecepatan L T-1. L T-1 dibagi dengan T-nya, delta T-nya adalah T. Kembali naik T ke atas jadi T-1 dikali T-1. Jadi L T-2. Yang ketiga, gaya misalnya ya. Bisa kita ambil dari rumus hukum Newton yang kedua, bahwa sigma F atau F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Maka dimensi dari F adalah dimensi massa. Massanya apa? Massanya M, dimensinya ya percepatan, ini dapat di ml T-2. Momentum misalnya, momentum sering dinyatakan oleh simbol P, yakni definisinya perkalian antara massa dan kecepatan. Karena itu dimensi dari momentum adalah M massa, kemudian kecepatan L T-1. Kemudian usaha misalnya, atau energi, usaha ya. Usaha oleh gaya yang sejajar dengan perpindahan dalam perkalian antara gayanya dengan perpindahannya. Ya, sementara ini saja dulu ya, nanti ada yang lain sebenarnya. Jadi dimensi dari usaha berarti sama aja kan dimensi gaya dikali dimensi perpindahan. Gaya sudah kita dapatkan kan ya, M L T-2, kemudian S nya adalah L, gitu kan ya. Berarti dapat kita tulis M, L nya jadi pangkat 2, T pangkat min 2. Nah dari sini kita bisa lihat, berarti kecepatan disusun oleh besaran pokok, panjang, dan waktu. Percepatan besaran pokok, panjang, dan waktu juga, gitu kan ya. Gaya, massa, panjang, waktu. Momentum, massa, panjang, waktu. Usaha, massa, panjang, waktu. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Partikel bergerak sepanjang lintasan lurus sumbu X dengan persamaan posisi X sama dengan A plus BT plus CT pangkat 2.
dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan satuan dan dimensi dari A, B, dan C. Kita lihat persamaannya adalah, kita tulis kembali, X sama dengan A plus B plus, A plus BT plus CT kuadrat. Nah, untuk mengecek atau mengetahui satuan A, B, dan C, prinsipnya begini. Kalau ada persamaan, pertama bahwa ruas kiri dan ruas kanan, baik satuan maupun dimensinya harus sama. Jadi, kalau X itu kan posisi dalam satuan meter. Karena X dalam meter, maka ruas kanan pun dalam meter. Nah, karena ini merupakan penjumlahan, maka setiap suku satuannya pun harus meter. Karena ingat, yang bisa dijumlahkan itu kalau satuannya sama. 2 ekor kucing tambah 3 ekor kucing berarti 5 ekor kucing, satuannya sama, kucing, itu kan ya. Tapi kalau 2 ekor kucing ditambah 3 ekor anjing berarti ada 5 ekor binatang. Misalnya kalau anjing dikonversi menjadi binatang, dianggap dengan kucing juga sama ya. Oke, tapi tentu saja kalau misalkan ingin dalam satuan yang sama ya 2 ekor anjing, 2 ekor kucing dan 3 ekor anjing, tidak bisa dijumlahkan. Ya. Jadi di sini harus sama. Jadi kalau X satuannya meter, ya kalau kita lihat dari analisis satuan, maka X satuannya meter, A juga harus apa? Meter, ini meter, ini pun harus meter, ini juga harus meter, ini juga harus meter. Jadi sudah jelas bahwa A bersatuan meter. Kemudian BT juga harus satuannya apa? Meter. BT satuan meter. BT itu juga satuannya meter. Berarti B satuan apa? B-nya. Ya berarti meter dibagi satuan T. T itu satuan apa? Sekon. Berarti B adalah meter dibagi dengan satuan T. Sekon. Kemudian C. CT kuadrat. Satuannya apa? Harus meter juga kan ya? Berarti nanti CT atau satu dulu. CT kuadrat satuannya apa? Meter. Berarti satuan C adalah apa? Satuan meter dibagi dengan T-nya kan ya? T kuadrat berarti sekon pangkat 2. Nah, kita juga bisa langsung lihat dimensinya dari sini ya. Jadi bagaimana dimensinya? Dimensi A berarti dimensi yang satuannya meter, tidak lain dimensi panjang. Lalu dimensi B apa? Meter. Dimensinya apa? L kan ya, sekon T atau L T min 1. Lalu dimensi C berarti meter, L sekon berarti T kuadrat atau L T min 2. Jadi dengan adanya analisis satu ataupun dimensi, maka suatu besaran itu akan sama atau suatu persamaan akan benar kalau satuan dan dimensi untuk ruas kiri maupun ruas kanan itu sama. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Pada partikel yang bergerak melingkar dengan kelajuan V dan berjari-jari R bekerja gaya memenuhi persamaan F M pangkat X V pangkat Y R pangkat Z. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa analisis dengan menggunakan dimensi. F, berarti kan di sini dimensi dari F itu harus sama dengan dimensi dari apa? M pangkat X, gitu kan ya? Atau boleh satu segini, M pangkat X, V pangkat Y, V pangkat Y, R pangkat Z. Harus sama dimensinya. Dimensi gaya apa? Nah, tadi sudah di ini ya. M, L, T min 2. Dimensi M, masakannya? Oke, mungkin saya tadi
M adalah massa ya. Dimensi massa itu adalah M, berarti ini adalah M pangkat X. Kecepatan dimensinya apa? Tadi sudah diindikan L T min 1 pangkat Y. R jari-jari kan satuannya meter ya. Berarti panjang, berarti L pangkat Z. Kita tinggal menyamakan saja ya. Di sini kan ada M. M ini sebenarnya dapat kita tulis M pangkat 1. L pangkat 1 T pangkat min 2. Berarti M pangkat X. Kemudian ini kan sama aja dengan L pangkat Y dikali T pangkat min Y, gitu kan ya. Nah, L pangkat C di sini masih ada L pangkat Z. Berarti ini bisa kita tulis begini. L pangkat Y ditambah dengan Z dikali T pangkat min Y. Nah, supaya sama ya berarti pangkat-pangkatnya untuk masing-masing dimensi harus sama. Sehingga kita akan dapatkan berarti diperoleh berarti X sama dengan 1 kan ya. Kemudian min Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan berapa? 2. Lalu ada Y plus Z ya sama dengan 1. Berarti karena Y-nya 2, maka Z-nya berapa? Z-nya sama dengan 1. Itu kan ya? Oke. Oke, kita dapatkan X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1. Sehingga kalau kita ingin lihat bagaimana persamaan sebenarnya ini, F sama saja dengan M kali V pangkat berapa? Pangkat Y pangkat 2, R pangkat min 1. Ini adalah M V kuadrat per R. Baik, untuk sementara saya cukupkan saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.